Kabar semuanya. Kita lagi ada di mana ini? Ulang keras, kita lagi ada di mana ini? Malika takbir. Malika. Malika. Malika Samarinda. Museum. Oke, sekarang kita berada di museum. Museum lagi. Kita berada di museum. Bukan museum kereta api. Assalamualaikum Haji. Kita pergi ke museum. Kita pergi ke museum Haji. Ya, kita mau lihat batu akik ini Haji. Foto dulu ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة Sudah siap? لك والملك Saya di لا شريك لك. Rindu ini sudah sedalam rasa yang telah merasuk ke dalam jiwa, mengharap datangnya undangan dari. kita berada di Museum Ar-Romain. Halo. Kabar semuanya. Kita lagi ada di mana ini? Museum Ar-Romain. Keras, kita lagi ada di mana ini? Museum Ar-Romain. Malika takbir. Allahu Akbar. Malika. Malika. Mantul. Malika Samarinda. Luar biasa. Ikut saya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Rindu ini adalah rasa kehambaanku kepadamu untuk memetik sebaik cinta yang engkau tanam di rumahmu. Namun Masuk semuanya. Masuk. Pertama kita masuk ke makrot atau pameran ini, langsung disambut dengan master plan. Tahu master plan? Perancangan pembangunan. Ini adalah dana pembangunan Masjidil Haram yang baru. Ya, dana pembangunan Masjidil Haram yang baru. Kalau kita lihat ini adalah perluasannya ini seperti ini. Dulu di sini adalah gunung besar yang kemudian diratakan. Sekarang yang ini sudah jadi. Yang ini itu sudah jadi. Tinggal yang belakang. Yang belakang itu tinggal finishing saja. Ya, jadi kalau ini itu lebih besar daripada yang ada. Coba kita lihat. Lebih besar daripada yang ada dan nantinya kabar dari pemerintah Saudi bahwasanya ini akan mengelilingi. Ini baru setengah lingkaran. Itu akan mengelilingi dengan bentuk yang sama. Dengan bentuk yang sama. Maka kalau misalnya kita lihat master plan yang beredar di YouTube, itu betulan. Karena nanti ini hanya wajah saja yang pertama. Dan nanti akan dibangun sama seperti yang ini, mengelilingi Masjidil Haram. Mengelilingi masjid ini. Nah, pertanyaan kita, apakah yang 100.000 di sini juga dapat apa enggak? Sama enggak dengan yang di sini? Sama? Sama apa enggak kira-kira? Sama. Karena at-tausi' itu minal muwassa'. Sesuatu yang dilebarkan itu sama dengan yang diperlebar. Jadi pahalanya sama karena nyambung. Kecuali dia terpisah maka tidak sama. Ini nyambung, itu semuanya
semuanya sama. Dan dulu cuman ada ini, itu Masjidil Haram bisa menampung 2.500.000. Masih ada ini saja, ini belum ada. Ini belum ada. Nah sekarang bisa menampung sekitar 5 juta orang yang ada di dalam. Maka kalau misalnya haji itu kuotanya selalu ditambah setiap tahun, karena memang Mimbar. ini adalah tangga menuju semuanya masih kaki kayu. Mimbar tidak mungkin seperti ini, dan pasti kalau mimbar itu di atas ada pintunya, ada tempat duduknya satu khotib, tetapi ini tidak ada. Ini tangga masih belum ada perluasan King Fahad, masih belum ada perluasan King Abdullah, masih belum ada perluasan King Satawi. Kemudian satu kita lihat menara ini satu, kemudian menara itu Bapak Ibu sekalian, terus menara yang kuning ini sesuai yang ada di foto-foto, ini adalah besi-besi yang ada di atas menara. Ya, yang ini yang paling tua, coba kita lihat. Ya, itu yang paling tua. Kemudian yang ini Bapak Ibu sekalian, ya. Posisi tua bagus. Yang ini lebih tua lagi nih, belum ada warnanya. Kemudian yang ini Bapak Ibu sekalian, ini sudah masuk ke perluasan King Fahad seperti yang ada di foto ini. Tidak mudah. Ya. Kemudian kita lanjut. Bagus. Bagan. Ya. Bisa dikilo kan? Kalau ketemu orang Madura mah gitu. Pintu. Tuhan Allah. Kalau kita marmer itu yang paling mudah. Air sama dahulu, batu pun sama dahulu. Tapi kalau itu marmer itu sudah tahun-tahun muda baru-baru ini. Nah ini salah satu pintu. Sama ini pintu-pintu daripada Masjidil Haram zaman dahulu, dari mulai kayu seperti itu sampai campurannya sudah pakai campuran tembaga dan besi. Kita lanjut ke sana. Ya bisa kita ikutin Pak Ustadz. Ini lampu yang dahulu. Kalau sekarang sudah bagus, warna emasnya sudah bagus. Ingat itu bukan emas, itu warna kuningan saja, bukan emas. Ya bukan emas, kuningan saja. Dan ini yang sudah tua, yang dulu Bapak Ibu sekalian masih ukirannya masih tidak sebagus zaman sekarang. Warnanya tidak semenculat zaman sekarang. Sekarang Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, yang ada di sekitar Hijr Ismail yang 3 itu luar biasa bagus. Dari perawatannya sampai kuningannya itu betul-betul kelihatan seperti kuningan emas. Nah kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Langsung kita sebelah kanan disambut dengan kiswah. Ini cuma atau jenis yang lain. Ini emas kan? Emas. Oh, emas kan? Ini buat saya mas. Ya, ini warna hitam, Benar. warna merah. Nah itu. Pokoknya kita ada emas lah. Ayo. Jangan dituntut. Kemudian kita lihat di sebelah kanan. Ini casingnya Hajar Aswad. Casing. Casing. Casingnya Hajar Aswad. Kalau sekarang casing Hajar Aswad itu sudah terbuat dari perak putih bersih. Bahkan kalau kita cium harumnya luar biasa. Nah ini dulu masih ada campuran tembaganya, ada campuran besinya. Ini dulu, ya, ada campuran peraknya. Kalau sekarang sudah murni dari perak. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, itu dibuat khusus ya untuk Hajar Aswad, dan dipoles tiap perawatannya juga khusus. Dan ini salah satu casing yang dipakai zaman dulu. Jadi bukan hanya sekarang ketika orang banyak ingin mencium, tapi dari dahulu pun
sudah dijaga keaslian dan kemurnian daripada Hajar Aswad. Kita lihat ke sebelah kiri. Ini adalah pintu, salah satu dari pintu Ka'bah yang sekarang sudah tidak dipakai. Ya, sekarang dimuseumkan. Ini pintu-pintu zaman dahulu. Nah, kalau sekarang pintu itu ditutup dengan kiswah terbelah. Seperti yang kita lihat kiswahnya seperti yang ada di sebelah kanan kita ini. Contohnya seperti itu. Yang ada di foto tersebut, ya. Jadi walaupun ada kelambunya, dia itu tidak ditutup secara penuh. Ya, pintunya itu Bapak Ibu sekalian tetap dibuka sebagian, tetapi tidak full dibuka. Nah, dan pintunya pun sudah jauh lebih bagus daripada pintu yang kita lihat sekarang. Asli. Kita lihat tiang ini. Ini yang saya katakan tadi di bis. Salah satu tiang penyangga Ka'bah yang masih terbuat dari kayu. Karena dulu Ka'bah itu atasnya ditutup pakai pelepah kurma dulunya. Dedaunan kurma yang panjang-panjang itu dirakit, kemudian dijadikan atap penutup Ka'bah dan tiangnya salah satunya masih terbuat dari kayu. Nah, sekarang tiangnya sudah nggak terbuat dari kayu, tiangnya bagus karena di atas itu sudah tidak lagi ditutup dengan pelepah kurma, tapi bukan coran juga itu. Ada khusus ya, yang memang dikhususkan untuk menutup daripada Ka'bah sehingga Ka'bah terlihat sempurna di pandangan manusia. Kemudian di samping kiri ini adalah mesin tenun. Ya, pembuatan kiswah. Dicampur dengan kayu-kayu sekalian. Ya, makanya wanginya Masjidil Haram itu khas. Ibu Bapak Ibu sekalian cari dimanapun enggak. Itu khusus andainya wangi itu kita cium di rumah kita Bapak Ibu sekalian. Ya kalau kangen nggak usah di sini. Nyiumnya di rumah saja. Makanya itu khusus hanya kita temukan di dalam Masjidil Haram maupun di dalam Masjid Nabawi. Nah, kalau kita lihat ke depan, ini adalah cara perawatan mereka. Cuma yang depan itu semuanya sudah berwarna hijau. Diproduksi hanya di Saudi. Ya, diproduksi hanya di Saudi. Makanya kalau misalnya kita keluar dari pintu 22 di Madinah, itu ada toko samping kiri kanan Al-Munawwarah. Ya, Al-Munawwarah itu Bapak Ibu sekalian adalah toko yang menjual karpet yang sama dengan yang di dalam masjid sampai bawah. Dan air itu baru muncul di kedalaman 12,8. Airnya itu tidak muncul dari bawah seperti ini, tapi munculnya dari samping. Nih seperti ini. Sudah dari samping. Ya, dan ini mengisi. Ini walaupun mengisi tidak sampai penuh ke atas, walaupun disedot tidak sampai habis. Stabil. Ini karena ini adalah apa ini? Datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini air zam-zam. Dari atas sampai bawah cuma 30,5. Dia ada air itu di 12,8 dan munculnya tidak dari bawah, itu dari samping. Seperti. Sumurnya di mana? Iya. Nah, kita lihat gambar sebelah kanan. Kalinya pendek aja Ustaz. Sedangkan di situ dalamnya berapa? Ayo, mandikan dulu coba. Sini. Sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke sana. Ini semuanya menjelaskan tentang air zam-zam. Kalau kita lihat gambar kedua, gambar ketiga, ini adalah pabrik pengemasan air zam-zam. Satu, dikemas untuk jamaah umrah dan haji. Yang kedua, pengisian tangki ya untuk air zam-zam yang akan dikirim ke kota Madinah. Jadi untuk pengiriman ke kota Madinah itu masih manual.
artinya masih pakai tangki, tidak pakai pipa. Kenapa? Kalau pakai pipa pasti banyak orang yang ingin mencuri atau banyak yang ingin mengambil di tengah-tengah itu. Walaupun udah dipakaikan sensor, kamera, segala macam, pasti ada saja tangan-tangan jahil. Makanya pengiriman menuju ke kota Madinah itu masih pakai sistem manual, yaitu masih pakai tangki isi, langsung berangkat menuju kota Madinah setiap hari. Makanya di Madinah itu bayangkan dikonsumsi jutaan orang ya. Itu tidak habis-habis. Artinya dalam sehari mereka bisa memberangkatkan ratusan tangki. Ya bolak-balik hanya untuk mengantarkan air Zam-Zam menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian ya nggak ada. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian pulang ke Indonesia itu akan mendapatkan 5 liter air Zam-Zam. Dikemasnya di mana? Di kota Mekah, yaitu di pabrik ini. Dikemasnya di dalam. Di mana di dalam? Ya di Gudai. Di Gudai. Ya, payung ini berjumlah 251. Kemudian kemudian kubahnya bisa kebuka sendiri. Pernah ngerasa? Pernah. Ada 27 kubah. Coba hitung lagi. Ya, coba hitung lagi 27 kalau nggak salah. Gudai namanya. Nama daerahnya Gudai. Dekat dengan hotel kita. Dekat dengan hotel kita. Kemudian kita lihat gambar nomor 1 dengan gambar nomor 5. Ini Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah tidak ada. Dulu di tempat tawaf itu, coba kita lihat, lurus dengan Hajar Aswad, bahkan lurus dengan Multazam, itu dulu tahun 2000-an. Tahun 2000-an masih ada. Ustaz Hoirul sudah di sini 2000-an. Sudah di sini belum? Belum ya? Masih sekolah. Tahun 2000-an itu di lurus Multazam itu masih ada tangga menuju ke bawah untuk mengambil air Zam-Zam langsung dekat dari sumurnya. Di dalam ini ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan. Bentuk di dalam itu seperti ini. Jadi banyak orang mandi, orang ngambil, orang wudhu ya di dalam itu. Sekarang sudah tidak ada. 2002 sudah ditutup. Ya, karena melonjaknya orang yang ingin ke sini dan itu tidak muat. Bayangkan sekarang kalau misalnya semuanya orang ke situ. Yang ada bahaya. Nah, kemudian bentuk sumurnya, dahulu itu bentuk sumurnya masih seperti inilah. Ya. Masih pakai alat pipa. Kemudian sekarang sudah seperti ini. Jadi semua pipa masuk. Nah, posisi sumur ini di mana? Ini kita lihat. Tertulis di sini Bi'ru Zam-Zam. Sumur Zam-Zam. Mana kelihatan banyak orang Mekah ya? Dekat Ka'bah. Ya. Lurus dengan Hajar Aswad atau lurus dengan Multazam ya. Cari. Kemarin nanya ini apa Nah, ini ya? ini sudah nggak ada. Kan? Tandanya udah nggak ada. Sudah menjadi marmer yang sama semuanya. Ya, tidak dikasih tanda sama sekali. Ini zaman dahulu. Dan ini masih belum perluasan. Ya, kita lihat ini masih belum diperluas, masih belum bangunan baru. Sekarang sudah tidak ada tandanya sama sekali. Isi halaman di rumah apa yang bulat Di mana? yang di sekitar Ka'bah itu? Aluminium. Yang bulat-bulat. Oh bukan, itu bukan. Ya, ini sumur itu ada di bawah. Jadi di bawah lantai. Seperti ini. Karena kalau misalnya kita lihat di situ, itu orang-orang masih turun ke bawah. Jadi ini tandanya ini sudah nggak ada. Tandanya sudah tidak ada. Maka ini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita nggak tahu dari zaman dahulu, kita tidak tahu posisi Zam-Zam itu di mana. Yang penting posisinya tidak jauh dari Hajar Aswad dan Multazam. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, Sekarang mah udah nggak dipakai. Sekarang pakai gantinya apa yang di atas itu. Dia diam aja nah, jadi matahari nanti yang menyinar. Saya juga nggak tahu cara pakainya seperti apa nih karena saya belum pernah praktek. Ada pelajaran IPA Ini biasanya kan? yang apa tuh yang di pramuka dia ada tuh. Enggak? Pelajaran IPA Dar batu, Bukan. dar batu ada garis-garis. kapan kepikiran terus apa lagi?
Pulang ya. Pulang, ya mau tidur sini. Selesai. Ini ada buku yang mau bawa buku buat cucunya. Buku warna ini. Halo, alhamdulillah kita sudah selesai ke museum. Minum jam-jam. Murah ini dahulu. Zam-zam. Ah, syukron. Kita minum air jam-jam dulu setelah dari museum. Ini di luar ini udaranya cukup kencang. Duan. Alhamdulillah. Minum lagi 3. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk